baru ini ada kasus pembunuhan. Kita akan dengarkan bagaimana caleg-caleg ini akan mengaplikasikan program kepemudaan jika mereka nanti berhasil duduk di Senayan. Pemirsa, saya Andini Effendi dan inilah Lawan Bicara. Bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermasalah. Seperti biasanya di Lawan Bicara Spesial kami menghadirkan panelis, dan pada malam hari ini kami menghadirkan dua orang panelis sama-sama orang Sunda nih. Kumaha damang, akang-akang. Dari yang pertama psikolog Universitas Indonesia Asep Khairul Ghani. Selamat datang Kang Asep. Dan yang kedua Kang Karim Soekardi, pengamat politik. Saya langsung ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, jika kita berbicara soal kepemudaan saat ini, masalah apa sih sebenarnya yang benar-benar sangat mengkhawatirkan bangsa kita? Kalau saya cermati saat ini mungkin potret buram yang ada di kita itu adalah karakter kali ya. Kalau kita cermati bahwa pendidikan di Indonesia kemudian juga memperkenalkan 18 karakter, maka kalau kita lihat adalah potret buramnya justru adalah di total 18 karakter itu. Ya, jadi misalnya saja kita lihat bahwa dekadensi moral makin parah, kemudian juga angka kejahatan makin tinggi. Kemudian dulu yang sifatnya kenakalan, misalnya saja sekarang sudah mengarahnya kepada kejahatan-kejahatan yang mengerikan sebenarnya. Ya. Seperti bahkan contoh sudah beberapa kasus, misalnya saja ada penjualan orang gitu ya, trafficking yang dilakukan justru oleh teman sebaya gitu. Jadi dulu itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan remaja, tetapi sekarang sudah dilakukan oleh remaja, dan itu adalah sangat mengkhawatirkan. Belum lagi adalah angka-angka pengangguran yang tinggi di kalangan-kalangan orang putus sekolah begitu ya, atau sudah lulus SLA begitu, dan di beberapa daerah ini adalah makin mengkhawatirkan karena itu adalah membuat kejahatan semakin banyak, dan ujung-ujungnya adalah tadi bahwa ternyata negara kita adalah belum mampu dan belum sanggup membuat bagaimana pemuda dan remaja ini adalah siap menjadi pemegang estafet dari bangsa kita. Oke, baiklah. Ternyata banyak sekali permasalahan dari pemuda. Mungkin Prof. Karim bisa dilihat dari sisi politiknya. Kita memiliki banyak sekali anggota DPR yang bisa dibilang itu adalah tokoh-tokoh muda. Apakah dengan adanya kehadiran mereka ini justru memberikan apa ya, seperti contoh yang baik kepada masyarakat agar hey, kita punya loh ini pemimpin-pemimpin muda, tapi justru yang terjadi di lapangan adalah banyak sekali masalah kebangsaan yang menyangkut pemuda. Gimana Prof. Karim? Sekarang itu seperti sedang terperangah gitu ya. Mereka tahu beban sejarah dan mereka tahu bagaimana kegemilangan pemuda masa lalu, tetapi pemuda sekarang bingung dengan amalan. Mengapa bingung dengan amalan? Karena mereka begitu banyak realita yang bertolak belakang antara apa yang didoktrinkan, yang dikata-katakan dengan kenyataan. Oleh karena itu mereka lari dari realitas yang ada dan menciptakan dunia sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kemunculan politisi-politisi muda di Senayan itu bisa mengagregasi kepentingan mereka? Bila jawabannya ya bisa, bagaimana prosedurnya? Bila jawabannya kemudian tidak, lalu bagaimana mereka harus menampilkan diri dalam cara-cara yang nampak seakan-akan mengagregasikan kepentingannya? Oleh karena itu kebutuhannya adalah, bisakah para politisi muda di Senayan itu menciptakan semacam political pheromone? Maaf saya pinjam istilah pheromone, itu adalah sebuah zat kimia yang muncul di kalangan semut, sehingga pemimpin semut itu tidak harus marah-marah kepada semut yang lain, tetapi barang siapa semut yang bisa mengeluarkan feromon lebih kuat, ia bisa membimbing yang lainnya mengikuti mereka dalam menuju sumber makanan yang paling dekat. Jadi bagaimana kekuatan pemuda di Senayan itu bisa memunculkan kekuatan dirinya sehingga bisa memiliki daya persuasi yang hebat dan merasa kehadirannya terwakili. Kalau misalnya melihat dengan keadaan sekarang, anggota-anggota DPR yang ada sekarang ini cukup bisa menjadikan contoh-contoh nggak bagi mereka? Ada pertanyaan mendasar. Bila ia sudah terpilih sebelumnya, kriteria apa yang diterapkan oleh partai politik sehingga ia terpilih kembali atau diajukan kembali sebagai caleg? Dan bila caleg itu baru
standar apa yang digunakan sehingga seseorang itu dimajukan dan yang lain tidak. Ya. Dan itu yang belum terjelaskan kepada pemuda di Indonesia, Ya. sehingga nampaknya masih lemah gemulai gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat apakah mereka ini pemuda yang kuat atau lemah gemulai seperti tadi kata Profesor Karim, saya langsung saja untuk mengundang untuk masuk ke dalam studio. Wajah caleg Dapil 1 ini dari Partai Golkar, pasti semuanya tahu di sini, apalagi khususnya pemirsa televisi. Namun politik ternyata sudah digeluti sejak 10 tahun yang lalu dan tetap menolak studi banding nih nantinya katanya kalau misalnya jadi anggota DPR, dan hasilnya nantinya akan lebih fokus kepada pendidikan ceritanya. Kita langsung saja panggilkan Charles Bonar Sirait. Silakan Mas Charles. Yang kedua ini adalah mantan atlet bulu tangkis yang berulang kali mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, bergabung dengan Partai Nasdem untuk melakukan perubahan dan menjanjikan akan memperjuangkan peningkatan olahraga, atlet dan juga insan olahraga. Inilah caleg dari Dapil 1 Jawa Barat dari Partai Nasdem, Ricky Subagja. Yang kedua ini adalah senior saya, mantan penyiar televisi, saat ini berada di Komisi 5 DPR dari Partai Amanat Nasional yang kembali mencalonkan diri dari Dapil 9 Jawa Tengah, tetap amanah dan tidak akan korupsi yang menjadi komitmennya jika terpilih kembali. Teguh Juwarno, silakan Mas Teguh. Sosok yang terakhir Mas Naglis, ini caleg Dapil Jakarta 3 dari Partai Gerindra. Walaupun menghabiskan seluruh masa hidupnya kurang lebih ada di luar negeri, namun kecintaannya terhadap Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Nah, pengalaman sebagai pengusaha juga membuatnya bisa memberikan perubahan yang berarti jika nanti duduk di Senayan. Aryo Joyo Hadikusumo. Ya. Sebelum kita mendengarkan paparan dari caleg-caleg ini, kita akan memberikan waktu 90 second kepada masing-masing caleg. Namun kita lihat, berikut adalah informasi bagaimana sebenarnya parahnya masalah pemuda di Indonesia saat ini. Silakan. Belum habis rasa resah yang menghinggapi para orang tua, menyaksikan maraknya tawuran yang kerap terjadi di kalangan pelajar bahkan mahasiswa. Kasus pembunuhan yang menimpa remaja 19 tahun, Ade Sarah Angelina, yang dilakukan oleh mantan kekasih dan teman SMA yang juga masih sebaya, membuat banyak kalangan berpikir mengapa generasi penerus bangsa ini begitu dekat dengan kebencian serta kekerasan. Saat ini mendengar kata pemuda, beberapa pihak sepakat bahwa pemuda adalah agen perubahan dan juga masa depan bangsa. Namun sebagian orang juga sepakat ketika mendengar kata pemuda merujuk pada sekumpulan orang yang hobi kerusuhan, tawuran, demonstrasi, dan memprotes pemerintah. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kata pemuda begitu harum dengan peran mereka yang aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan Bung Karno tersebut mungkin bisa menggambarkan betapa hebatnya pemuda Indonesia kala itu. Jelang pemilu 2014 nanti, seperti apa para calon wakil rakyat dan pemimpin di pemerintahan nanti bisa menjadi agen perubahan yang membuat para pemuda bangsa ini kembali menjadi harapan dan pewaris bangsa yang berkualitas, yang melanjutkan estafet generasi sebelumnya untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera dan berpengaruh di dunia internasional. Nah, bisakah 4 caleg muda kita ini mengguncang, paling tidak mengguncang lawan bicara dengan komitmennya nanti jika berhasil masuk ke Senayan? Kita sudah memiliki urutan yang akan memberikan paparan tadi sesuai dengan urutan pengambilan nomor yang akan diberikan kesempatan pertama adalah Kang Ricky Subagja. Silakan 90 detik Anda mulai dari sekarang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ricky Ahmad Subagja, saya Dapil Jabar 1 yaitu Kota Bandung dan Cimahi. Dan visi misi saya tentunya background saya di bidang olahraga dan bagaimana untuk bisa meningkatkan, mengembalikan kejayaan olahraga, dan tentunya juga tidak hanya di olahraga, baik pemuda dan juga olahraga. Tadi kita juga lihat bahwa bagaimana
kondisi kejadian-kejadian yang ada, dan kita juga prihatin. Karena ini memang untuk supaya bagaimana mengangkat juga yang kita sudah tertinggal, yaitu yang paling penting adalah krisis moral terhadap generasi muda yang ada saat ini. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa ingin membuka cara pandang mindset daripada peran masyarakat dan juga pemerintah yang sekarang berjalan, yang tentunya juga kita lihat daripada tadi kejadian yang ada, ini salah satunya juga ketidakmampuan bagaimana pemerintah untuk bisa contoh di dalam pendidikan tadi, seperti pendidikan tentunya jelas untuk bagaimana mendidik, tetapi bukan hanya sekedar mengajar. Nah, ini yang saya juga dengan apa namanya melalui Partai Nasdem Kebijakan Perubahan ini mencoba dengan background saya sebagai atlet olahragawan, tetapi bukan juga tentunya saya juga menyuruh seluruh masyarakat terjun di dalam bidang olahraga tentang bulu tangkis, tetapi bagaimana peran pemuda untuk ke depan. Baik, terima kasih. Kurang dari 90 second. Baik, yang kedua langsung saja dari Charles Bonar Sirait. 90 detik Anda mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Anidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Nah, gitu dong, kalau pemuda harus lebih kencang. Merdeka! Saya Charles Bonar Sirait, caleg DPR RI dari Partai Golongan Karya, ditempatkan untuk Dapil Jakarta Timur DKI 1, dan saya berada di nomor urut 4. Saya senang bertemu dengan para pemuda Indonesia yang ada pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk Anda semua. Pemuda itu sebetulnya mudah untuk diajak berkomunikasi. Kita harus lihat potret bagaimana psikolog menempatkan urutan pertama itu adalah kalangan yang disebut dengan mature, lahir dari tahun 1945 sebelumnya, dan setelah itu adalah generasi berikutnya yang disebut dengan baby boomers, generasi X dan generasi Y. Anda semua termasuk beberapa teman-teman pemuda yang termasuk angkanya kurang lebih 50 juta ada di DPT adalah generasi Y, generasi millennials. Generasi Y millennials dekat dengan teknologi, sangat fleksibel, tidak bisa dipaksa, bisa diajak berkomunikasi asal diajak bernegosiasi. Negara melupakan peran-peran ini dan tidak pernah hadir di tengah-tengah mereka, dan negara hanya lebih mementingkan mengurus diri mereka sendiri. Untuk mengajak anak muda untuk bisa lebih berpartisipasi, bisa lebih positif, anak muda tidak bisa dipaksa, tapi harus diberikan alternatif. Apakah A, B, C menurut Anda yang baik untuk membangun negara ini, dan kita harus isi negara ini dengan kemajuan pemuda. Harus diberikan alternatif. Kurang dari 90 second. Baik, langsung saja yang ketiga. Aryo Joy Hadikusumo, waktu Anda 90 detik mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Kami dari Partai Gerindra berpendapat bahwa tidak ada anak-anak muda yang dilahirkan dengan jahat. Saya percaya bahwa tidak ada satupun anak-anak muda, teman-teman adik-adik yang ada di sini, nggak ada satupun yang ada keinginan berbuat jahat. Apa yang terjadi tentu saja adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Saya kasih contoh saja. Di Partai Gerindra kami memberikan tempat kepada anak-anak muda untuk berkreasi. Kami sangat aktif di media jejaring sosial, Twitter, Facebook, dan lain-lain media yang dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Kami memberikan nilai positif, memberikan tempat bagi teman-teman untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Saya kasih satu contoh. Di pemilihan gubernur 2012, kami di Gerindra adalah partai politik pertama yang membuat flash mob Jokowi, dan itu yang buat adalah pemuda Gerindra pada tahun 2012. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Apabila pemimpin partai kami, Pak Prabowo Subianto, tidak memberikan tempat bagi kami untuk berkarya. Oleh karena itu, sekali lagi saya percaya bahwa anak muda perlu diberikan lingkungan yang pas, perlu dibuat ruang untuk berkreativitas, untuk kreasi, untuk kreatif, dan tidak diberikan ruang. Terima kasih banyak, Aryo. Dan last but not least, Mas Teguh, waktu Anda mulai dari Terima kasih Anidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh satu kebahagiaan berada di sini. Saya ingin mengawali paparan saya selama 90 detik ini dengan satu kata-kata sakti yang menurut saya juga akrab kita dengar bersama. Student today, leader tomorrow. Atau sering kita maknai bahwa anak muda hari ini adalah para pemimpin masa depan. Apakah Anda semua adalah anak muda hari ini? Benar? Berarti Anda semua adalah calon pemimpin di masa depan. Nah,
Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Tadi kita melihat tayangan yang sangat membuat kita bersedih atau miris melihat bahwa ternyata anak muda hari ini juga banyak dari mereka yang karena kelebihan energinya tidak tersalur dengan benar, akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan sampai kepada tindakan yang sangat memilukan, melakukan pembunuhan. Bagi saya ini adalah sebuah fenomena gunung es yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harusnya ini kita jadikan momentum untuk bersama-sama, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, untuk bareng-bareng bagaimana agar energi yang begitu besar yang dimiliki anak muda ini disalurkan untuk hal-hal yang positif. Nah, tugas kita bersama, terutama yang ada di parlemen, saya berbahagia hari ini saya melihat 3 orang sahabat saya, orang-orang baik yang akan masuk ke parlemen. Walaupun mereka berbeda partai, saya doakan mereka akan jadi semua dan nanti parlemen akan jadi lebih baik. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Teguh. Nah, tadi Bapak-Bapak kita sudah mendengarkan paparan dari caleg-caleg, sepertinya ada benang merahnya soal pendidikan nih. Ingin merubah, paling tidak memperbaiki supaya pemuda-pemuda kita tuh lebih baik ke depannya. Mungkin apa yang nantinya akan ditanyakan kepada caleg-caleg ini, silakan mungkin mulai dari psikolog. Ya. Pertanyaan saya mungkin kepada Ya. Bang Charles nih ya. Iya. Anda sendiri yang mengusung tentang pendidikan tadi. Justru pertanyaannya adalah bagaimana ketika undang-undang Sikdinjaya kita kemudian juga adalah katakanlah saja kurikulum 2013 terbaru, di mana situ ada 18 karakter ya. 18 karakter. Bagaimana penekanannya saat ini adalah pendidikan baru ke sekolah gitu. Oke. Padahal karakter itu, mohon maaf kalau kita menceritakan, harus sampai juga ke rumah dan segala macam. Baik. Bagaimana itu terwadahi? Gitu. Baik, Bang Charles, jawaban Anda setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan lawan bicara spesial. Tadi sebelum kita break, Kang Asep sudah menanyakan langsung kepada Bang Charles soal pendidikan. Silakan jawaban Anda, Pak. Nah, saya betul nuwun kan. Saya melihat saya sendiri itu mengenyam pendidikan dari SD sampai dengan SMA kurang lebih ada di antara tahun 1977 sampai dengan 1989, dan saya masih menerima pelajaran yang namanya pendidikan moral Pancasila. Dan saya yakin walaupun belum ada riset yang pasti, tapi minimal seangkatan saya dengan teman-teman saya nggak terpikir oleh saya untuk dapat melakukan tindakan kriminal atau bahkan menyiksa teman kita atau bullying, atau bahkan yang separah kali ini kita saksikan adalah membunuh temannya sendiri. Nah, menurut saya pendidikan moral itu penting, dan kalau sampai terjadi hal ini sekarang di negara kita, itu adalah tanggung jawab kolektif dari 3 pihak. Pertama, keluarga. Jangan memikirkan bahwa telah mengirimkan anak ke sekolah berarti tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik moral anak ini sepenuhnya punya guru. Itu salah besar. Keluarga, ayah dan ibu adalah first role model untuk anak untuk bisa berkembang secara baik dan memiliki moral dan akhlak yang baik. Nomor 2, yang harus punya tanggung jawab untuk mendidik moral itu sekolah. Dan salah satu figur yang paling dilihat di sekolah adalah guru. Kalau pemerintah lalai untuk bisa membuat guru ini sejahtera, lalai untuk bisa membuat guru ini memiliki moral yang baik, atau melakukan seleksi yang salah terhadap orang yang salah untuk bisa menjadi guru, akan ada potensi untuk bisa melahirkan generasi yang tidak punya moral. Dan yang ketiga, yang harus bisa bertanggung jawab untuk soal moral adalah pemerintah. Pemerintah mulai dari presiden, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, setiap hari masuk di koran, masuk di TV, mereka jadi contoh buat kita semua. Kalau mereka tidak bisa mengedepankan moral, mereka bukan figur yang bisa kita tiru. Ada yang terlupa dari Charles. Ya, Ketika berbicara soal siapa saya betul, kita ingat di sekolah itu sekarang ada satu hal yang memang menjadi persoalan besar, yaitu adalah soal kurikulum, Kang Asep. Memang betul kurikulum 2013 mulai mengintroduksi yang namanya budi pekerti dan sebagainya. Tapi kita baru akan menjalankan itu. Kita ingat hari ini anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah SD, justru di usia SD, usia pertumbuhan ini yang sangat penting, mereka dijejali dengan mata pelajaran yang banyak nggak ada gunanya. 13 mata pelajaran. Coba mari kita mengacak ke negara-negara yang nggak ada tempe lagi, Mas Teguh. ya, dan anak-anak kita itu kalau berangkat sekolah berat banget di bebannya. Udah berat bebannya di sekolah apalagi kan? Termasuk anak Masih saya. dibully. Karena memang berat bukunya. Tapi yang pasti di negara-negara maju mereka paling hanya mendapatkan 4 mata pelajaran. Yang lainnya mereka bermain. Apa itu 4 pelajaran? Matematika, terus kemudian science, terus kemudian language atau bahasa. Hanya yang utama 3 ini. Satu tentu saja adalah bahasa internasional atau bahasa Inggris untuk mereka berhadapan dengan global.
Nah sedangkan kita seluruh mata pelajaran dicekokin, buku-buku dihantemin, yang terjadi anak-anak itu tidak ada yang terserap, ya kan? Akhirnya kemudian yang melekat di kepala mereka adalah pelajaran yang didapat dari nonton TV, mohon maaf Andini, dan kemudian juga yang dilihat dari internet yang belum mampu mereka saring. Baik, jadi menurut saya perlu ada perubahan radikal di kurikulum pendidikan. Baik, perubahan radikal. Profesor Karim, silakan. Anda mungkin dari kacamata politik, silakan Anda ingin bertanya ke siapa? Saya akan tanya ke Ricky Subagja. Sebagai orang olahraga tentu Ricky sangat menghayati tentang arti penting sportivitas. Tapi menurut saya sportivitas itulah yang hilang, baik di kalangan politisi senior maupun di kalangan anak muda kita. Di kalangan politisi senior sangat nampak bahwa jika politisi senior itu salah atau kalah, ia menimpakan kekalahan itu kepada pihak lain. Dan apabila sedikit tersinggung saja anak muda kita lalu larinya kekerasan. Bagaimana Anda akan membawa sportivitas itu menjadi rule of game dan gaya hidup kita semua, sehingga kehidupan kita menjadi santun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini memang apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan tentunya di dalam bidang olahraga, jelas sportivitas juga yang paling utama. Bagaimana kita menerima kekalahan tadi yang disampaikan, betul sekali. Jadi bagaimana kita setelah menerima kekalahan sebetulnya kan harus bangkit lagi ya. Dan nasionalisme juga yang paling penting. Ya, maksud saya begini, orang yang tidak sportif itu dalam politik adalah mereka yang bila kalah menimpakan kekalahan itu kepada pihak lain. Betul, ini saya sampaikan yang sebagai contoh tadi dan saya belum teruskan. Nah dari sinilah sebetulnya memang bagaimana sebetulnya tadi yang kekalahan tadi, kenapa yang akhirnya dilemparkan ke pihak yang lain. Nah sebenarnya saya melihat juga bahwa bagaimana yang saya lihat siapapun di dalam katakanlah di DPR atau berdebat selalu merasa yang paling benar gitu ya.